Indonesia saat ini diperkirakan mengoperasikan sekitar 30 C-130 Hercules berbagai seri, yakni C-130B, C-130H, C-130H-30, dan L-100-30. Semua unit pesawat buatan Lockheed Martin itu merupakan hasil pengadaan oleh Indonesia, pembelian ex-Amerika Serikat dan Australia, dan hibah dari Pelita Air Service dan Merpati Nusantara Airlines. Semua C-130 tersebut memiliki usia airframe yang cukup berumur karena mulai berdinas dari tahun 1960, ada pula yang mulai terbang sejak awal 1980-an. Walaupun kini Indonesia masih menunggu penyerahan 5 C-130J-30, namun kuda beban angkut berat TNI Angkatan Udara masih akan bertumbuh pada C-130 seri lama. Guna memperpanjang usia pakai armada C-130, TNI Angkatan Udara pada tahun 2021, Kementerian Pertahanan menyerahkan kontrak overhaul, refurbishment, dan modifikasi C-130 pada PT GMF Aero Asia. Melalui kontrak bernilai 80 juta US dollar, anak usaha Garuda Indonesia itu mendapatkan pekerjaan mengganti center wing box dan memodernisasi kokpit C-130. Sebanyak 8 C-130 sedang dan atau akan mengalami penggantian center wing box, di mana satu pesawat akan mendapatkan center wing box baru, sedangkan 7 unit sisanya akan mendapatkan center wing box bekas yang usianya lebih muda daripada center wing box yang saat ini dipakai oleh burung besi yang diterbangkan oleh TNI Angkatan Udara tersebut. Kedelapan pesawat angkut yang ditenagai oleh engine Allison T56 buatan Rolls-Royce juga akan menjalani modernisasi kokpit, yaitu penggantian avionik dari manual menjadi digital glass cockpit. Collins Aerospace akan memasok PT GMF Aero Asia produk bernama Flight 2 Avionics, sehingga pesawat C-130 TNI Angkatan Udara akan mampu bernavigasi menggunakan Required Navigation Performance (RNP) atau Area Navigation Flight Management System. RNP merupakan sistem navigasi modern yang sudah lama diadopsi oleh pesawat-pesawat komersial seperti Boeing B737 Next Generation dan Airbus A320. Pada 20 April 2022, Kementerian Pertahanan menandatangani kontrak modernisasi C-130 dengan PT Dirgantara Indonesia. Alokasi dana berasal dari penetapan sumber pembiayaan 2021 yang disetujui oleh Menteri Keuangan sebesar 150 juta US dollar. PT Dirgantara Indonesia akan memodernisasi 12 C-130 TNI Angkatan Udara termasuk penggantian center wing box. Menurut rencana awal, BUMN yang didirikan pada 23 Agustus 1976 akan memproduksi 12 center wing box C-130 di bawah pengawasan Lockheed Martin. Akan tetapi hingga kini belum dapat dikonfirmasi apakah rencana awal itu akan dilaksanakan ataukah penggantian center wing box akan memakai center wing box bekas seperti yang terjadi di PT GMF Aero Asia. Tantangan utama bagi manufaktur center wing box baru di PT Dirgantara Indonesia adalah apakah dapat dicakup oleh nilai kontrak yang telah disetujui atau tidak, karena biaya produksi center wing box juga tidak murah. Modernisasi C-130 TNI Angkatan Udara oleh PT GMF Aero Asia dan PT Dirgantara Indonesia akan membuat usia operasional C-130 seri lama akan lebih lama lagi, setidaknya 30 tahun dari sekarang. Boleh jadi nanti akan ada 4 generasi dari satu keluarga yang sama yang akan menerbangkan pesawat tersebut. Masuknya seri termutakhir C-130 dalam beberapa waktu ke depan di jajaran TNI AU belum akan mampu menggeser peran C-130 seri lama. Karena kapasitas fiskal pemerintah untuk berbelanja C-130J-30 masih terbatas. Program modernisasi itu memberikan pula keuntungan kepada industri pertahanan dalam negeri karena mendapatkan kontrak pekerjaan dari pemerintah. Terkait dengan melegendanya C-130 di TNI Angkatan Udara, perlu dipikirkan pula bahwa kini sebagian senjata dan peralatan militer yang diproduksi oleh pihak asing dan dibeli oleh Indonesia memiliki ukuran yang cukup besar dan tidak muat untuk masuk ke dalam kargo pesawat itu. Oleh karena itu, ada baiknya ke depan Indonesia mengoperasikan 2 tipe pesawat angkut seperti C-130 dan A400M, di mana pesawat buatan Airbus dapat digunakan untuk oversize cargo atau oversize equipment. Kita nantikan saja bagaimana kelanjutan kontrak 2A400M yang ditandatangani di Abu Dhabi pada 18 November 2021.